Nah, Prof, kita hari ini mau bahas sedikit mengenai Giant Seawall. Baru-baru ini kan memang sudah ada pembahasan lagi tuh, Prof, karena Presiden Prabowo baru bertemu dengan Hmm. Presiden RRT, Secure Investment. Begitu juga kami mendengar ada isu bahwa anggarannya tersebut dipotong di salah satu kementerian, jadi pembangunannya pun juga akan dipotong-potong begitu ya. Jadi kami sebenarnya ini sedang membuat liputan untuk mengulas kembali sebenarnya efektivitas Giant Seawall ini seperti apa sih? Apakah se-urgent itu sampai menjadi prioritas pemerintah? Nah, dari pandangannya Profesor, efektivitas Giant Seawall ini tentu untuk mengatasi adanya ancaman banjirop, penurunan muka tanah, itu seperti apa, Prof? Silahkan. Ya, terima kasih. Memang waktu itu, waktu Pak Prabowo ke Cina ya, kalau nggak salah ya, beliau berdiskusi dengan Presiden Cina ya, atau Perdana Menteri Cina istilahnya ya. Jadi mau bikin tanggul raksasa dari Jakarta sampai Gresik katanya ya. Kan kalau tidak salah Pak Erlangga itu mengatakan karena adanya fenomena penurunan tanah ya sepanjang Pantura, kemudian juga ada perubahan iklim ya. Banyak sekali beberapa tempat yang kadang-kadang eh, tergenang banjir ya pada saat drop ya, pada saat pasang laut naik. Nah, memang dari satu sisi ini benar ya. Jadi memang banjir rob di beberapa tempat, misalnya kalau di Jakarta kan di pantai apa sepanjang utara lah ya, Muara Karang, kemudian di Indramayu ada, kemudian di Semarang jelas ya, Pekalongan, Demak ya. Dan ini memang mengganggu kehidupan masyarakat dan juga kegiatan ekonomi di kawasan tersebut ya. Tapi yang perlu kita perhatikan banjir rob itu kan tidak terjadi di semua di sepanjang pantai antara Jakarta dan Gresik ya. Jadi kalau menurut saya kalau Giant Seawall ini mau dibangun pun dibangunnya itu pertama fit for purpose saja ya. Jadi yang mana diperlukan itu didahulukan saja. Misalnya di pantai utara Jakarta memang sudah ada tanggul ya kecil, tapi mungkin kalau mau ditambah silahkan. Kemudian di beberapa tempat di Semarang sudah kan mulai ya, Demak, Pekalongan. Jadi jangan seluruh pantai panjang dari Jakarta sampai Gresik ya, terlalu mahal itu ya. Saya baca-baca katanya sampai 70 triliun kalau nggak salah itu ya. Dan saya khawatir ini pemerintah sanggup apa tidak ya. Kita masih punya IKN ya, perlu dana. Kemudian makan siang bergizi gratis itu juga perlu dana. Kemudian ini ada tanggul raksasa juga perlu dana. Kemudian di G20 kemarin Pak Presiden kan mengatakan masalah kelaparan dan segala macam ya, pengentasan kemiskinan, nah itu perlu dana. Nah ini bagaimana itu? Saya ngelihat di situnya saja ya. Kalau segi efektivitasnya, kalau menurut saya efektif kalau dilakukan secara bertahap, dimulai dari lokasi-lokasi yang memang memerlukan lah, urgen ya. Kalau yang belum urgen, kalau menurut saya belakangan aja lah ya. Itu kira-kira Mbak Karmel, pendahuluannya ya. Baik. Nah, ini saya mau bicara sedikit nih, Prof, tentang potensi dampak dari proyek Giant Seawall ini. Jadi memang salah satu penyebab adanya penurunan tanah, kenaikan permukaan laut itu kan adalah climate change ya. Dan Hmm, pembangunan Giant Seawall ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, juga mencemari hmm. laut di mana Giant Seawall tersebut dibangun. Nah, ini kan malah akan memperparah alasan awal terjadinya kenaikan permukaan laut tersebut. Nah, menurut Profesor seperti apa ini?
Iya, memang kalau dulu idenya kan Giant Seawall itu NCICD ya, kan rencananya mau dibangun di pantai utara Jakarta ya, yang bentuknya seperti Garuda dulu itu ya. Dulu memang banyak concernnya begini, kalau laut itu ditutup, ya yang oposisi mengatakan nanti pertama-tama kalau air yang di Jakarta dulu ini ya. Kalau air limbah yang dari hulu, dari Bogor dan segala macam, nah itu bagaimana? Kan akan tertahan oleh tanggul ya. Meskipun oleh yang kelompok yang pro mengatakan, nah itu nanti bisa bisa pakai pompa, bisa eh, dibersihkan airnya dan segala macam. Tapi kemudian pihak oposisinya juga mengatakan lu pompanya berapa besar gitu ya kalau mau ini ya. Kemudian memang tadi seperti Karmel katakan, kalau ada apa ya, ada intervensi manusia terhadap interaksi antara darat lautan, misalnya mendirikan giant seawall atau bahkan dulu NCICD itu kan ada beberapa pulau kecil di depan bentuknya Garuda. Nah, itu pasti akan mempengaruhi pola dinamika lautan di sana ya, arus, gelombang, pasang surut ya. Dan memang menurut teman-teman oceanografi ya memang akan mempengaruhi ya. Misalnya abrasi akan ya di beberapa lokasi itu akan membesar ya, menggerus mangrove dan segala macam ya. Iya pasti ada ya. Dan itu pasti perairan di depan Giant Seawall itu kan juga akan terpengaruh dan biasa alam itu akan beradaptasi ya, mencari kesetimbangan baru dan itu perlu waktu lama ya. Belum efek sosial ekonominya nanti kan di kawasan pesisir itu kan banyak nelayan ya. Nah, kalau dibangun Giant Seawall ini akses nelayan ke laut kan menjadi agak agak terbatas ya. Meskipun ada beberapa solusi di Jakarta, ada kanal, tapi tetap akan terganggu. Nah, saya membayangkan kalau dibangun dari Jakarta sampai Gresik, itu kan di sepanjang Pantura itu kan banyak juga komunitas-komunitas nelayan ya. Nah, ini bagaimana ini ya? Jadi ada aspek sosialnya juga yang perlu diperhatikan pemerintah kalau menurut saya ya. Aspek ekonomi jelas ya, akan mempengaruhi lah. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu ya biasa kan. Belum efek lingkungan ya. Jadi menurut saya memang pemerintah harus berhati-hati lah ya. Maksudnya jangan gerasa gerusu lah kalau menurut saya ya. Mulai dari first thing first lah ya. Daerah-daerah yang memang parah robnya mungkin di situ dibangun tanggul dulu untuk menyelamatkan rakyat. Yang lain-lainnya yang tidak terlalu eh, berbahaya ya dibiarkan dulu ya. Kita lihat, kita pelajari dari tanggul-tanggul yang sudah dibuat ya. Begitu kira-kira Karmel. Baik, Prof. Jadi sebenarnya kalau tadi kan kita sudah bicara mengenai efektivitas Giant Seawall-nya, tapi kalau dalam jangka panjang nih, Prof, apakah Hmm. bisa efektif nih jangka panjang melindungi permukaan tanah dari banjir, dari kenaikan permukaan air. Tapi kita kan juga harus ingat kalau misalnya masalah penurunan tanah itu tuh juga sangat besar ya di Jakarta ya. Ini Giant Seawall ini Mhm. apakah secara jangka panjang itu tuh akan efektif? Karena saya juga dengar katanya setiap beberapa tahun sekali harus dinaikin lagi. Itu kan saya rasa bukan menjadi solusi, tetapi menjadi em, Mhm. sesuatu yang sementara saja begitu ya, Prof ya. Silakan. Iya betul Karmel. Jadi kalau kita lihat akar permasalahannya misalnya di Jakarta ya. Di Jakarta ini kan penurunan muka tanah itu kan eh, terus berlangsung ya. Meskipun bervariasi secara spasial maupun temporal. Kalau kita ambil rata-ratanya mungkin angkanya sekarang 3 sampai 10 senti per tahun ya.
Meskipun di beberapa lokasi ada yang melebihi 10 senti ya. Ah, Sementara kalau kenaikan muka laut yang sifatnya statik ya, karena climate change itu kalau di Laut Jawa itu beberapa mili per tahun ya. Jadi kalau hanya melihat sea level rise dan land subsidence, memang land subsidence yang paling paling besar. Tapi sea level rise naik beberapa mili ini kan menyebabkan eh, perubahan iklim di lautan yang kemudian memicu adanya pasang pasang laut dan segala macam ya, perubahan pola angin dan segala macam yang memang pada saat-saat tertentu saat pasang naik itu tinggi muka laut plus ombak plus angin segala macam memang berbahaya ya, bisa menyebabkan rob ya. Jadi dalam kasus itu memang tanggul itu ada manfaatnya ya. Tapi land subsidence ini kalau tidak di apa ya, dicegah dari sumbernya juga repot ya. Jadi misalnya contohnya Jakarta. Jakarta ini memang lapisan sedimen alluvium soilnya itu memang masih muda relatif secara geologi ya. Jadi memang lama-kelamaan dia akan memampat ya. Tapi kalau natural saja mungkin pemampatannya itu ordenya milimeter per tahun lah. Nah, tapi dilalahnya itu di pantai utara Jakarta itu yang memang secara geologi dia akan berkonsolidasi turun, itu dibangun juga perumahan dan segala macam kan, kondominium ada, dan mereka memerlukan semua memerlukan air air kan untuk kehidupan air. Nah, kita tahu pasokan air di Jakarta itu kan dari surface water kan belum 100%. Sehingga ya banyak pengambilan air tanah ya. Air tanah diambil berarti nanti kita bayangkan tekanan di dalam di bawah tanah itu pori-pori yang isinya air tadi diambil ya berarti akan berkurang ya memampat ya. Apalagi kemudian beban di atasnya itu juga ada ya. Jadi ini kombinasi dari pengambilan air tanah berkelebihan, kemudian konsolidasi alluvium soil, dan kemudian beban bangunan ya. Nah, yang tidak bisa dicegah itu konsolidasi itu kan proses geologi ya, tidak bisa dicegah. Itu pelan-pelan turun ya, meskipun milimeter per tahun lah ordenya. Beban bangunan juga udah repot di situ. Nah, yang bisa dicegah itu sebenarnya pengambilan air tanah. Nah, memang oleh Pemda DKI, Pemprov DKI sudah ada aturannya ya. Di kawasan-kawasan utara Jakarta itu nggak boleh ngambil air groundwater. Ada yang bahkan daerah yang 0% ya. Secara aturan itu sudah. Tetapi walau alam ya, apakah aturan itu ditaati saya tidak tahu ya. Kita tahu misalnya di pembangunan Pantai Indah Kapuk dan segala macam ya, banyak sekali kan di kawasan utara itu kan bangunan-bangunan besar perumahan yang memerlukan air tanah, memerlukan air lah ya. Nah, kalau pasokan airnya tidak cukup, nah ini mereka akan ngambil di air tanah. Jadi pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan supply untuk surface water. Kalau teknologi desalinisasi air laut ya memang mahal masih ya. Misalnya air laut bisa jadi murah, jadi air, nah itu ini ya. Nah, jadi menurut saya rencana pembangunan tanggul ini juga harus dibarengi dengan usaha-usaha pemerintah untuk menekan agar laju land subsidence itu bisa turun ya. Kalau di Tokyo itu yang contoh bagus ya, air tanahnya itu apa, air permukaannya dimasukkan ke dalam tanah ya. Tapi bukan pakai pakai sumur resapan yang kecil-kecil ya. Oh, mereka itu pakai sumur resapan yang gede gitu sampai ke dalam ya. Itu bisa dibuat sebenarnya ya, tapi mahal juga memang ya. Jadi mungkin perlu dicontoh lah yang berhasil itu Tokyo ya. Tokyo itu tahun 70-an tuh land subsidence seperti kita, eh, tapi kemudian mereka
melakukan apa ya, air permukaan itu dimasukkan lagi ke dalam aquifer beberapa puluh sampai ratusan meter di bawah permukaan dengan teknologi tentunya ya, sehingga eh, groundwater levelnya naik lagi ya, dan kemudian mulai diatur agar surface waternya 100% ya. Kuala Lumpur bisa 100% ya. Nah di Jakarta ini saya nggak tahu ya. Ini kendalanya juga jaringan pumpnya kan itu juga kan harus ya. Dan banyak warga masyarakat yang memang tidak berlangganan pump, mungkin mereka ngambil ya. Jadi jangan hanya berpikiran membangun tanggul, tapi penyebab land subsidence-nya tidak tidak di apa ya, tidak ditangani ya. Nanti seperti Karmel bilang ya tanggulnya juga akan ikut turun, benar itu ya. Tanggulnya akan ikut turun dan celakanya itu kalau turunnya tidak bareng ya. Karena kalau yang bahaya untuk struktur itu kan differential subsidence ya. Satu tempat lebih cepat, satu tempat agak lambat. Nah, itu struktur bisa bisa pecah itu ya. Nah, kalau kemudian itu retak tanggulnya dihantam gelombang pada saat pasang tinggi atau pada saat badai ya sudah jebol ya kayak di Semarang dulu mungkin begitu itu ya. Jadi Iya, gitu Karmel. Didiamkan saja juga nggak bisa juga ya. Harus ada usaha memang ini ya. Tapi kalau menurut saya kalau udah kondisi begini harus tegas ya. Ya mudah-mudahan lah Pak Presiden ini kan tentara ya, mudah-mudahan bisa tegas gitu. Gitu iya, Karmel iya, ya. Prof, benar. Baik, terakhir nih, Prof. Jadi, eh, Aha. dari semua tersebut nih, Prof, menurut Profesor, pendekatan apa yang lebih holistik, yang sebenarnya bisa dinilai lebih efektif dalam jangka panjang untuk mengatasi segala macam masalah di Jakarta terkait kenaikan permukaan laut, penurunan permukaan tanah, dan lain-lain? Iya, jadi kalau menurut saya memang ini harus pertama ini masalah masalah em, multi aspek ini ya. Jadi memang masalahnya itu kan ada climate change, kita tidak bisa pungkiri itu ada kan, dan itu intervensi kita secara lokal itu memang agak sulit kan karena climate change ini kan global ya. Jadi itu anggap saja itu akan terus terjadi ya. Kemudian land subsidence. Nah, land subsidence ini kita punya punya kesempatan untuk mengurangi ya. Nah, tapi untuk itu perlu aturan perundangan harus jelas ya, masalah pengambilan air tanah dan segala macam. Tapi pada saat yang sama industri ini kan dia juga harus berjalan ya, karena roda ekonomi juga harus berjalan. Mereka banyak yang perlu air ya, hotel-hotel, kondominium segala macam perumahan kan perlu air ya, nggak bisa di stop. Nah, kalau pemerintah tidak bisa mensuplai surface water, berarti, nah ini ada potensi mereka ngambil groundwater. Nah, kalau itu tidak bisa dicegah memang, maka pemerintah harus membuat semacam sumur resapan raksasa di beberapa tempat ya, atau sepanjang di daerah pantai utara Jakarta, eh, memasukkan air lagi ke dalam ya. Kemudian pemerintah ya harus membangun bendungan-bendungan baru kan. Kan sudah ada Jatiluhur pertama, rencananya ada Jatiluhur kedua, kemudian ada di Depok segala macam ya, untuk mensuplai surface water ya. Eh, ini harus dilakukan ya. Nah, kalau kemudian mau dibangunkan tanggul pun, kalau menurut saya memang sebaiknya itu tanggul yang multifungsi ya. eh Misalnya kayak di Jepang itu ada tanggul untuk tsunami, tapi dia eh, jalan raya juga ya. Jadi kalau tidak ada tsunami-nya, dia berfungsi sebagai jalan raya. Nah, di kita pun mungkin bisa saja ya. eh, tapi kita sudah punya tol masalahnya ya. Kayak di Semarang itu kan di utara itu dibuatkan jalan ya. Eh, jadi diusahakan multifungsi, jangan sampai dia tanggul hanya tanggul saja, tidak ada nilai ekonominya ya.
ini memang harus difikirkan ya. Kalau menurut saya bikin tanggul ini harus multifungsi, tidak hanya untuk mitigasi terhadap climate change, land subsidence, pasang banjir pasang ya, banjir rob. Tapi juga untuk yang lain-lain yang kepikiran mungkin baru bisa untuk jalan raya, jalan kereta, atau mungkin kalau bukan jalan tol lah jalan arteri ya, atau jalan di provinsi atau apa ya. Jadi jangan sampai tanggul ini menjadi penghalang antara masyarakat dengan laut gitu ya. Dan harus difikirkan ya tanggul itu harus ada di bawah tanggulnya itu harus tetap ada untuk lewat binatang, lewat apalah nelayan dan segala macam ya. Dan kalau menurut saya jangan dibangun masif dulu ya, satu persatu lah. Mana yang penting dulu ya? Mungkin Jakarta, Semarang, Pekalongan itu yang kritis-kritis kan, Demak ya, yang banjir-banjir rob. Nah kita lihat kemudian kita bisa belajar kan dari situ apakah ada hal yang perlu diperbaiki dan segala macam ya. Baik. Jadi tapi masalah pendanaan ini saya juga nggak tahu pemerintah punya uang apa nggak itu gede itu ya. Jangan sampai nanti udah dibangun terbengkalai ya. Dan dia kalau turun terus kan harus ada diupdate terus, dia apa ditinggikan lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau menurut saya jangan gerasa gerusu lah ya. Memang penting tapi duit properly ya, first thing first ya, fit for purpose, priority first ya. Jangan project base lah ya. Kalau saran saya sih begitu, kira-kira Mbak Karmel. Iya, benar, Prof. Baik. Saya juga setuju sebenarnya kayak jangan Aha, jangan project based karena itu sangat berbahaya. Financial planningnya ini harus sudah diatur dan diakar 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Karena benar ini betul. perawatannya pun juga akan memakan uang yang cukup besar saya rasa ya. Itu kan tanggul besar sekali. Oh iya iya, ya. Perawatannya juga pasti gila-gilaan kan. Iya itu dan kita khawatirnya kan begitu Pak Prabowo nanti tidak presiden lagi, apakah dilanjutkan lagi ya? Kayak dulu kan sebenarnya konsep NCICD eh, apa Great Seawall ini di Jakarta kan sudah berapa 10 tahun yang lalu dari zaman Pak SBY itu udah mulai dibicarakan kan ya. Itu aja saya khawatir nanti Pak Prabowo lengser nggak jadi presiden lagi, proyeknya Terbengkalai. terbengkalai gitu Ya, ya. benar. Tapi Itu aja sih ya. saya penasarannya, saya izin stop record dulu ya, Prof ya. Aha.